di sini saya akan membahas masa pembaharuan pendidikan Islam. Pembaharuan pendidikan Islam adalah suatu upaya yang merupakan proses perubahan kurikulum, cara, metodologi, dan situasi pendidikan Islam yang tradisional ke arah yang rasional dan profesional sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu. Nah, masa pembaharuan ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam dan ada dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang seperti bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di sini ada hal-hal yang melatar belakangi pembaharuan Islam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal untuk mencetak manusia muslim supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor eksternal adanya kontak dengan barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Kemudian ada tokoh dan sasaran pendidikan Islam. Tokoh dan sasaran pendidikan Islam yaitu Mesir, Turki, dan India. Negara Turki merupakan negara yang lahir dari reruntuhan Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia ke-1. Negara Turki merupakan negara sekuler Islam pertama di dunia dan memproklamirkan sebagai negara republik pada tahun 1923. Pada tahun 1992, lebih dari 58% penduduk Turki beragama Islam dan mayoritas bermazhab Sunni. Penduduk Turki banyak yang secara tidak sadar meninggalkan syariat Islam akibat kebijakan sekularisasi. Gerakan Tanzimat merupakan awal pembaharuan Turki di bidang militer, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Gerakan Tanzimat didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Hal ini terlihat ketika penghapusan kalimat agama negara Turki adalah Islam yang terdapat pada pasal 2 Konstitusi negara. Rezim yang berkuasa lebih sekuler ketika Islam dinasionalisasi pada bulan Januari tahun 1923, yaitu kebijakannya ketika Al-Quran dibaca dengan bahasa Turki dan azan dikumandangkan dengan bahasa Turki. Yang kedua, pembaharuan Islam di Turki. Kekalahan militer Turki Utsmani di Levanto pada tahun 1571 Masehi dan kegagalan menaklukkan Wina pada tahun 1633 Masehi merupakan tanda pergeseran kekuatan. Kekuatan militer Kristen Eropa lebih kuat dibandingkan dengan militer Turki Utsmani. Solusi yang ditempuh adalah mengadopsi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh Eropa. Adopsi kemajuan tersebut melahirkan gerakan pembaharuan di Turki. Langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan antara lain: 1. Mengirim pelajar ke luar negeri, mendatangkan duta besar Eropa, kemudian mendatangkan guru besar dari Eropa, kemudian mendirikan sekolah teknik militer. Pembaharuan yang terjadi di Turki diakibatkan oleh beberapa hal dan ada 3 aliran yang berpendapat tentang ini. Yang pertama, aliran Barat. Turki mundur karena bodoh yang disebabkan syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Solusinya Barat dijadikan sebagai guru. Yang kedua, aliran nasionalis. Kemunduran Turki diakibatkan karena umat Islam enggan mengakomodir perubahan-perubahan. Yang ketiga, aliran agama. Tidak menjadikan syariat Islam sebagai pedoman. Pola pembaharuan di Turki, khususnya pendidikan ini berorientasi kepada Barat yang dimulai akhir abad 11 Hijriah atau 17 Masehi. Golongan ini berpendapat bahwa pola pendidikan Islam harus meniru pola Barat dan yang dikembangkan Barat sehingga bisa setara dengan pendidikan Barat. Jadi pembaharuan pendidikan Islam yang terjadi di Turki adalah berorientasi pada pendidikan Barat, baik
isi pendidikannya maupun sistemnya. Pada masa Sultan Mahmud kedua, pembaharuan-pembaharuan yang terjadi adalah membangun sekolah-sekolah model barat. Seperti pada tahun 1827, ia mendirikan sekolah kedokteran dan sekolah teknik. Pada tahun 1834, dibuka sekolah akademi militer. Namun pembaharuan-pembaharuan yang terjadi tidak memasukkan ilmu pengetahuan agama ke dalamnya. Oleh karenanya, lahirlah dua kelas sosial dengan spirit yang berbeda. Tipe sekolah yang pertama yaitu memproduksi para ulama serta tokoh masyarakat enggan menerima perubahan dan mempertahankan tradisi. Yang kedua, tipe kedua menghasilkan kelas elit generasi muda. Muhammad Abduh melihat adanya sisi negatif dari kedua pemikiran tersebut. Oleh karena itu, Muhammad Abduh berpikir bahwa perlunya perbaikan dari dua instansi tersebut agar jurang yang lebar bisa dipersempit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh pembaharuan di Turki. Yang pertama ada Sultan Salim III, yaitu pada tahun 1789 sampai 1807. Pembaharuan-pembaharuan yang dilakukannya itu yang pertama merestrukturisasi pemerintahan yang efektif dan efisien, yang kedua rekrutmen pegawai secara profesional, yang ketiga pendirian sekolah dan balai pelatihan, yang keempat menghilangkan hak istimewa militer Janissary yang mewajibkan mereka masuk seleksi profesionalisme. Kemudian yang kedua ada Sultan Mahmud II. Beliau pada tahun 1826 membentuk korps tentara baru yang berasal dari Eropa serta membubarkan Janissary serta melarang tarekat Bektashi. Kemudian penghapusan wazir agung yang digantikan dengan perdana menteri. Kemudian hukumnya itu ada dua, ada hukum syariah dan hukum sekuler. Kalau hukum syariah ini wewenangnya diberikan kepada Syekh Islam, sedangkan hukum sekuler diberikan kepada Majelis Ahkam-i Adliyah. Kemudian membentuk sekolah umum dan sekolah sastra. Kemudian yang ketiga ada tanzimat. Nah, tanzimat ini merupakan artinya itu peraturan dan perundang-undangan baru. Nah, tokoh-tokoh pada tanzimat ini ada Abdul Majid, ada Rashid Fasha, ada Muhammad Ali Fasha, ada Mehmet Sodik Rifat Fasha, serta ada Fuad Fasha. Pada tanzimat ini dihasilkan dua piagam. Yang pertama pada tahun 1839 yaitu Piagam Hat Isyarif Kulhani yang berisi tentang administrasi, perpajakan, pendidikan, hukum, serta hak-hak minoritas. Yang kedua, piagam yang bernama Hat-i Humayyan pada tahun 1856. Nah, piagam ini khusus tentang hak-hak minoritas. Kemudian yang keempat ada Utsmani Muda. Utsmani Muda ini merupakan sebuah kumpulan kelompok yang didirikan pada 1865. Nah, kemudian pada 1876 kelompok ini karena melihat sistem pemerintahan yang dirasa dan dinilai kurang efektif, maka mereka mengusungkan sistem pemerintahan konstitusional, yaitu ada kuasa eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Ada 3 kekuasaan. Kemudian yang kelima ada Mustafa Kemal Atatürk. Beliau ini lahir pada tahun 1881 di daerah bernama Salonila. Nah, kemudian beliau juga dikenal sebagai Mustafa Kemal Pasha, atau orang-orang juga mengenal sebagai Bapak Bangsa Turki, dan orang-orang juga menjulukinya Gaji. Ada yang menjulukinya Gaji. Kemudian pembaharuan Islam di Turki ini tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong. Nah, faktor-faktor pendorong pembaharuan di Turki ini diantaranya yang pertama yaitu kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Kemudian yang ketiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara lain. Kemudian yang keempat, hasrat untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian yang kelima, pencarian keamanan psikologis di antara kaum pendatang baru di kota. Kemudian yang keenam,
lingkungan kota. Kemudian yang ketujuh ada ketahanan ekonomi negara-negara Islam tertentu akibat melonjaknya harga minyak. Kemudian yang kedelapan, rasa percaya diri akan masa depan akibat kemenangan Mesir atas Israel pada tahun 1973, kemudian revolusi Iran pada tahun 1979, dan fajar kemunculan kembali peradaban Islam ke-15 Hijriah. Nah, kemudian ada pada pembaharuan di Turki ini tentu pula ada pola-pola pembaharuan yang dilakukan. Pola-pola pembaharuan ini ada 3. Yang pertama, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pendidikan modern Eropa. Kemudian yang kedua, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada ajaran agama Islam yang murni. Kemudian yang ketiga, pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada nasionalisme. Pembaruan pendidikan Islam di India. Penduduk Muslim Republik India yang berdiri pada tahun 1947 sebagai negara penerus bersama Pakistan, India, dan Inggris berjumlah sekitar 12% dari seluruh penduduk. Jadi jumlah kaum muslimin India lebih dari 100 juta jiwa dan merupakan salah satu negara berpenduduk paling banyak di dunia setelah Indonesia. Sebagian Muslim India adalah Sunni dan kebanyakan bermadhab Hanafi, dan sebagian Syafi'i, dan juga sekitar 10% adalah Syiah. Beragam perubahan kaum muslimin di abad 19 dan 20 dan kemajemukan budaya, religius, dan politik mereka merentangi spektrum pola yang menjadi ciri kaum muslimin di seluruh dunia. Beberapa pemikir dan pemimpin di antaranya adalah 1, yaitu Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali, dan dia dilahirkan di Delhi pada tahun 1817 Masehi. Di kota inilah dia gunakan waktunya dan kesempatannya untuk menimba ilmu serta bergaul dengan tokoh-tokoh pemuka agama dan sekaligus mempelajari serta melihat peninggalan-peninggalan kejayaan Islam. Dan kemudian dia hijrah ke Bijinore. Di tempat ini ia pula tetap mengarang buku-buku penting mengenai Islam di India. Pemikiran-pemikiran Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan mempunyai kesamaan dengan Muhammad Abduh di Mesir. Setelah Abduh berpisah dengan Jamaluddin al-Afghani dan setelah sekembalinya dari pengasingan. Dan menurut Ahmad Khan bahwasanya keyakinan atau kekuatan dan kebebasan akal yang menjadikan manusia menjadi bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi pemikirannya itu mempunyai kesamaan dengan pemikiran Qadariyah. Kan mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat dan natur atau sunatullah bagi setiap makhluknya yang tetap dan tidak berubah. Menurutnya, Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam dan Al-Quran adalah firman-Nya. Yang kedua adalah Syed Amir Ali. Syed Amir Ali yaitu pada tahun 1849 sampai dengan 1928 beliau adalah seorang sarjana Islam di India dan menjadi pensyarah di Universitas Muslim Aligarh. Dan beliau meninggal pada tanggal 4 Agustus 1928 di Sussex, England. Pada tahun
1877, beliau mengasaskan pertumbuhan kebangsaan Muhammadan, dan beliau merupakan orang India pertama yang diterima menyertai Privy Council dan menjadi Law Lord pada tahun 1910. Beliau juga mengasaskan masjid pertama di London dan menumbuhkan tabung masjid di London, dan senantiasa berjuang bagi kepentingan kebajikan orang Islam di London. Yang ketiga adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot dan melanjutkan studinya di Punjab sampai memperoleh gelar MA. Dan beliau melanjutkan studinya ke Inggris, dan pada tahun 1905 ia masuk Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. Dan pada tahun 1908 Muhammad Iqbal kembali ke Lahore. Sejak tahun 1930 dia terlibat dalam politik praktis dan terpilih menjadi Presiden Liga Muslim. Dan Muhammad Iqbal meninggal dalam usia 62 tahun. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof, tetapi pemikirannya tentang kemunduran umat Islam dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh yang sangat luas pada pembaruan dalam Islam. Kesimpulannya adalah pembaharuan pendidikan Islam merupakan untuk melakukan perubahan pendidikan Islam dari tradisional ke arah yang lebih rasional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam yaitu faktor internal, faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem yang bertujuan untuk mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Faktor eksternal, yaitu adanya kontak Islam dengan Barat, juga merupakan faktor terpenting yang bisa kita lihat. Setelah warisan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam diterima oleh bangsa Eropa, dan umat Islam sudah tidak memperhatikannya lagi, maka secara berangsur-angsur telah membangkitkan kekuatan di Eropa dan menimbulkan kelemahan di kalangan umat Islam. Tokoh pembaharuan pendidikan Islam dilakukan pada wilayah kerajaan besar yaitu Kerajaan Mesir, Utsmani, dan India. Dan Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Gerakan Tanzimat yang dikumandangkan oleh Turki Muda merupakan awal pembaharuan Turki di bidang militer, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Gerakan Tanzimat didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Kaum muslimin di India terbesar tidak merata. Sebagian muslim India adalah Sunni dan kebanyakan bermadzhab Hanafi dan sebagian bermadzhab Syafi'i. Beragam perubahan kaum muslimin di abad 19 dan 20 dan kemajemukan budaya, religius, dan politik mereka merentangi spektrum pola yang menjadi ciri kaum muslimin di seluruh dunia. Beberapa pemikir dan pemimpinnya diantaranya Sayyid Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal.